Bayangkan dunia yang tidak pernah mengenal listrik. Tidak ada saklar yang menyalakan cahaya. Tidak ada kabel yang membawa energi. Tidak ada arus tak terlihat yang menghubungkan peradaban modern. Bukan karena listrik menghilang, melainkan karena ia tidak pernah ditemukan sejak awal. Di dunia ini, matahari tetap terbit dan tenggelam seperti biasa. Angin tetap berhembus. Air tetap mengalir. Namun malam kembali menjadi batas yang nyata bagi aktivitas manusia. Ketika matahari terbenam, kehidupan melambat. Api dan lilin menjadi satu-satunya sumber cahaya. Kota tidak pernah benar-benar terang. Jalanan sunyi lebih cepat. Dan waktu istirahat datang lebih awal. Tanpa listrik, peradaban tumbuh dengan arah yang sangat berbeda. Industri tidak pernah mengenal mesin listrik. Pabrik bergantung pada tenaga uap, air dan tenaga manusia. Produksi berjalan lebih lambat, namun juga lebih terbatas dalam skala. Barang-barang tidak diproduksi massal seperti hari ini. Setiap proses membutuhkan waktu, tenaga, dan perencanaan yang panjang. Dunia tetap berkembang, tetapi dengan ritme yang jauh lebih pelan. Di bidang komunikasi, jarak tetap menjadi tantangan besar. Tidak ada radio, tidak ada televisi, tidak ada internet, informasi bergerak secepat kuda, kapal, dan kaki manusia. Berita dari tempat jauh bisa tiba berhari-hari, bahkan berminggu-minggu kemudian. Dunia terasa lebih luas, karena hubungan antar wilayah tidak pernah instan. Pendidikan berkembang dengan cara yang berbeda. Pengetahuan disimpan dalam buku cetak dan catatan tangan. Belajar membutuhkan kehadiran fisik. Guru dan murid bertemu langsung, tanpa layar, tanpa rekaman, tanpa jarak digital. Ilmu pengetahuan tetap maju, namun penyebarannya sangat bergantung pada perjalanan dan waktu. Bidang kesehatan menghadapi tantangan yang lebih besar. Tanpa listrik, tidak ada alat medis modern. Tidak ada mesin pemantau. Tidak ada pencitraan canggih. Dokter mengandalkan pengamatan, pengalaman, dan keterampilan manual. Banyak penyakit sulit dideteksi lebih awal. Banyak perawatan tidak bisa dilakukan secara cepat. Bukan karena manusia kurang cerdas, tetapi karena alat yang mendukung kecerdasan itu tidak pernah ada. Transportasi juga berkembang dengan jalur yang berbeda. Kereta tetap berjalan dengan tenaga uap. Kapal mengandalkan angin dan bahan bakar mekanis. Perjalanan jarak jauh memakan waktu lama dan perencanaan matang. Dunia tidak menjadi kecil seperti sekarang. Setiap perjalanan adalah keputusan besar, bukan sekadar rutinitas harian. Di rumah, kehidupan terasa lebih sederhana. Tidak ada kulkas, tidak ada mesin cuci, tidak ada pendingin ruangan. Setiap pekerjaan rumah membutuhkan waktu dan tenaga. Kehidupan keluarga berpusat pada aktivitas bersama, bukan pada layar dan perangkat. Waktu luang diisi dengan percakapan, membaca, dan keterampilan tangan. Hiburan bersifat lokal, diciptakan langsung oleh manusia, bukan oleh mesin. Namun dunia tanpa listrik bukanlah dunia tanpa kemajuan. Manusia tetap beradaptasi. Teknologi mekanis berkembang sangat pesat. Tenaga angin, air, dan uap dimaksimalkan hingga batas tertingginya. Arsitektur dirancang untuk memanfaatkan cahaya alami. Kota dibangun mengikuti ritme alam. Waktu dihormati sebagai sumber daya yang nyata. Yang paling terasa bukanlah apa yang hilang, melainkan bagaimana manusia hidup berdampingan dengan keterbatasan. Tanpa listrik, manusia tidak kehilangan kecerdasan, tetapi kehilangan percepatan. Setiap kemajuan membutuhkan usaha yang lebih besar. Setiap pencapaian terasa lebih dekat dengan kerja manusia itu sendiri. Listrik bukan sekadar penemuan, ia adalah titik balik yang mempercepat hampir seluruh aspek kehidupan. Tanpa listrik, peradaban tetap ada, namun ia bergerak lebih pelan, lebih sunyi, dan lebih bergantung pada waktu. Maka, pertanyaannya bukan, apakah manusia bisa hidup tanpa listrik, tetapi sejauh mana peradaban akan melangkah jika satu sumber energi ini tidak pernah menyinari dunia. Dan mungkin, justru dalam dunia tanpa listrik, kita akan lebih memahami apa arti kemajuan yang sesungguhnya.